Emang ada ya taman kanak-kanak yang negeri? Kalau boleh tahu nih, gaji guru taman kanak-kanak. Oke guys, selamat pagi. Jadi kali ini adalah konten terbaru aku, namanya Aji Talk. Ya, di sini kita akan bahas tentang banyak hal, banyak sesuatu, dan tentunya banyak ilmu juga teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mulai, Aji Talk ini juga punya tagline. Tagline-nya adalah saatnya bicara. Oke, jadi kita di sini kedatangan teman yang sangat luar biasa. Bro, halo, gimana? Hai, apa kabar? Iksan. Baik, alhamdulillah. Iya, namanya Bro Iksan. Ya, Namanya Iksan Wahyu Nugraha. Ini Chris. speaker hebat nih di Balikpapan sana. Enggak juga lah. Gimana Bro kabarnya? Gimana? Baik-baik, alhamdulillah. Iksan. Gimana kabar? Oke, dengar-dengar baru punya anak nih. Ya, anakku Widih. 2 bulan sudah. Jalan 3 bulan lah. Wah, ini kayaknya tiap hari nggak malam tiap hari nggak malam. Tiap malam nggak tidur nih kayaknya nih. Bener Oh iya, nggak sih? benar benar benar. Jadi kalau bayi itu ya setiap 2 atau 3 jam gitu bangun dia minta nenen. Bapaknya nggak juga minta nenek. Oke, habis bayinya dong gantian. Iya. Ya, gimana Bro? Apa namanya di Balikpapan ini lagi apa sih? Lagi musim apa biasanya kalau di Balikpapan tuh? Oke, kalau di zaman-zaman kayak gini nih, Mm-mm. Balikpapan lagi musim hujan. Hah? Musim hujan? Ya, di sini ini sekarang pun kita kita ngobrol ini lagi hujan deras nih di luar nih. Kok bisa musim hujan Nah itu di karena di Balikpapan? Balikpapan ini nggak ada musim ya kalau kata orang bilang itu. Jadi sepanjang tahun tuh pasti ada hujan gitu. Mau itu hujan ringan, hujan Ah, lebat, tuh pokoknya sepanjang tahun ada hujan. Jadi walaupun di musim kemarau paling banter kemarau itu 2 sampai 3 bulan. Itu pun masih diselingin dengan gerimis-gerimis, hujan, mendung seperti itu. Jadi anaknya di Balikpapan kita hmm. tidak punya musim kemarau dan penghujan karena setiap tahun hujan. Gila, kok bisa kayak gitu ya? Ya Di enak. Balikpapan sekarang musim hujan atau sekarang lagi mendung ya? Bayangin di Surabaya sekarang udah panasnya minta ampun. Udah Uh, kayak tiga ada matahari tuh di Surabaya. Tiga matahari. Apalagi kalau matahari Panasnya matahari kayak buka cabang kebayang. gitu ya. Apalagi kemarin kan Jumat tuh kemarin. Waduh, Nah, waktu jalan Jumatan udah panasnya nggak karuan. Cuman hmm, ya dinikmatin aja ya. Tiap daerah kan mungkin beda-beda kayak gitu. betul betul betul. Mungkin juga Eh, mm-mm, kasihan aku sih kadang kasihan ya sama teman-teman yang di Jawa itu kalau sudah musim kemarau itu kayaknya panjang betul sampai tanahnya mm-mm, mm. pecah gitu Iya. loh. Karena di sini tuh nggak pernah kita melihat tanah yang pecah-pecah seperti itu. Wih, oh ya bro, ngomong-ngomong soal anak nih. Habis ini kan Ya, mau mau sekolah. Nah, itu betul. gimana tuh? Nah, masih lama sih sebenarnya. Cuma memang aku sudah Masih lama. Heeh. ada Cuman kan niatan. ada persiapannya tuh, ada persiapannya. Itu gimana tuh? Ya betul, aku ada persiapan untuk jenjang pendidikan anakku nanti. Tapi kalau Mm-mm, melihat mm. di pendidikan zaman sekarang, sorry to say, pendidikan zaman sekarang, aku masih agak ragu dengan pendidikan yang ada di Indonesia lah, ibaratnya gitu. Hmm? Memang sudah cukup bagus, tapi untuk beberapa beberapa apa ya bahasanya itu pengembangan mental anak itu masih agak kurang karena di sekolah itu terkadang masih ada yang namanya bullying. Nah, aku Oh, masih takutnya di ada situ sih bullying juga. sebenarnya. Aku takutnya di situ bullying sama terkadang itu apa ya bahasanya kayak anak itu nggak bisa berkembang dengan temannya karena ada dominasi-dominasi tersendiri di pergaulan anak-anak itu. Nah, jadi dari awal aku nanti bakal bakal bekalin anakku itu yang pertama sih Mm-mm. jelas tentang agama ya, karena kalau sudah kita bekali dengan agama Ya, insya Allah, religi ya, religi ya udah pasti. religi, insya Nah, Allah anak itu akan kuat menghadapi dunia nyata seperti itu. sama Yeah, gini, itu kan kamu kan baru punya anak juga ya, umur 3 bulanan. Jadi otomatis kan ada jenjang taman kanak-kanak itu ya. Nah, betul. di sana itu ada nggak sih, kalau misal di sini ya, belum waktunya itu sudah langsung dimasukkan ke sekolah kayak gitu? Oh, di sini. Kalau di Balikpapan banyak yang seperti itu, karena Banyak di ya? Balikpapan kan rata-rata orang tuanya adalah pekerja. Jadi, Iya betul, apalagi yang orang tuanya bekerja gitu kan. Jadi dia nggak ada iya, waktu buat ngurusin anaknya, jadi disekolahin, bahkan Bahkan dititipkan. dititipkan, Kalau kalau di di sini sini dititipkan dititipkan ada ada iya betul penitipan namanya anak. namanya TPA TPA namanya, namanya, tempat tempat penitipan TPA. penitipan anak. anak. Oh, kalau di sini Jadi TPA itu adalah tempat pembuangan akhir.
Bukan, sama aja sih. Cuman di sini istilahnya juga TPA. Jadi itu kayak ada sekolah sekolah taman kanak-kanak yang ada PAUD juga. Cuman di bawahnya PAUD itu namanya TPA, tempat penitipan anak-anak. Jadi nggak hanya sekedar dititipkan, akan tetapi juga diajarkan juga, kayak sekolah gitu loh. Jadi titipannya itu nggak sia-sia kalau di sini. Jadi orang-orang Iya, pasti iya. mikirnya, oh sekalian aku titipin biar anakku juga bekerja juga, bekerja, belajar juga maksudnya kayak gitu. Iya benar. Di Balikpapan pun juga sudah makin marak ya orang-orang yang buka usaha seperti itu karena memang Mm-mm. usaha-usaha itu sangat menjanjikan karena di Balikpapan ini Oh, adalah pusatnya orang bekerja ya kalau bisa dibilang karena rata-rata pendatang ke iya. sini itu untuk mencari kerja. Seperti itu sih, Kak. Oh, di sana tempat pendidikan udah jadi bisnis ya berarti ya? Bisnis Iya yang gede jelas. juga ya? Bisnis yang besar Jelas. kalau di sini penitipan anak, kemudian eh apa PAUD itu. Aku pun ada rencana untuk buka PAUD sih sebenarnya. Buka Wih, PAUD di sama sekolah paket. Nah, di sini tuh banyak anak yang putus sekolah juga, Kak. Seperti hmm, itu. hmm. Oh, cuman gini masalahnya. Sekarang kan lagi masa pandemi juga tuh. Mm-mm. Itu gimana tuh? Apalagi ini taman kanak-kanak atau biasa yang kita sebutkan golden age kan. Nah, itu gimana tuh? Sekarang kan COVID, otomatis proses pembelajarannya kan PJJ, proses pembelajaran jarak jauh. Nah, itu gimana tuh? Kalau menurut Bro Isan tuh gimana tuh? Oke, jadi kalau di Balikpapan ini yang kuamatin, karena kan aku juga berkecimpung di dunia anak-anak. Jadi aku Oh, tuh boleh, punya punya Terus komunitas terus? namanya Muda Mengajar. Nah, komunitas Muda Mengajar ini memang menaungi untuk anak-anak yang di luar sekolah, di luar jam sekolah kita ngajar ke mereka. Nah, Mhm. ada juga beberapa PAUD atau TK itu yang sekarang melakukan PJJ. Jadi mereka menggunakan sistem online. Cuma di sini nih yang agak susahnya di sistem Iya, online. Aku kasihan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang kurang mampu ya ibaratnya seperti itu. Karena Mhm. jadi gini, di Balikpapan ini lagi dicetuskan kafe belajar. Jadi ada beberapa kafe itu nanti diajak kerjasama untuk dipasangin wifi. Nanti Mhm. bisa digunakan untuk anak-anak yang kurang mampu tersebut untuk belajar di situ. Jadi nanti dipinjemin gadgetnya sama dikasih wifi-nya gratis seperti itu. Kalau di Balikpapan lagi dicanangkan yang seperti itu untuk mendukung program pemerintah PJJ dari pendidikan dasar, dari pendidikan prasekolah sampai kuliah. Ya, Seperti itu sih Kak. bagus juga. Jadi itu kafe dijadikan kayak sekolah berarti ya? Iya, jadi tapi ada maksimalnya satu satu kali pertemuan itu maksimal 8 sampai 10 orang. Jadi tetap ada protokol Oh, kesehatannya. 8 sampai 10 orang. Heeh. Terus itu nanti untuk apa namanya? Protokol kesehatannya itu nanti gimana? Tetap kita datang pakai cek suhu, cuci tangan, pakai face shield sih kalau di sini biasanya. Kalau Tapi untuk sudah dilaksanakan ya untuk tiap-tiap kafe udah melaksanakan kayak gitu ya? ada beberapa yang sudah dilaksanakan, ada beberapa juga yang masih pengembangan seperti itu. Nggak ada larangan juga untuk kayak gitu ya? Karena di Kalau sini jujur aja kalau di sini itu sebenarnya udah mampu untuk dalam artian proses pembelajaran jarak jauh. hmm, Cuman masih belum bisa untuk siswa itu masuk ke sekolah. hmm, Karena ya itu tadi, sekalipun kita sudah menerapkan protokol kesehatan, apalagi kalau misalnya nanti yang kena anak-anak. betul betul. Nah, itu yang bahayanya di sana tuh. Jadi pemerintah di sini di Surabaya Hmm. itu kayak kayak si malakama juga. Ini kalau misal tidak diterapkan nanti susah juga. Mereka sekarang gini loh, Bro. Apa Gimana? namanya? Anak umur 5 tahun lah, 5 tahun sampai 6 tahun disuruh belajar jarak jauh, bisa nggak, Bang? Susah sih karena menurutku gini ya, anak-anak yang di umur-umur segitu tuh bisa mereka belajar secara video conference atau apa, tapi mereka juga butuh yang namanya interaksi ketemu dengan guru. Karena di situ kan Iya, betul kayak gitu. membangun chemistry antara guru dan murid itu untuk apa ya? Melatih mental anak juga sih sebenarnya. Jadi ketemu orang, mendengarkan secara langsung orang, terjadi sentuhan, itu juga membuat mental anak semakin kuat. Nah, makanya takutnya di masa pandemi ini adanya PJJ ini nanti malah apa ya
menghancurkan satu generasi lah seperti itu. Nah, ya itu gimana ya nanti ya? Bisa generasi kita yang di tahun 2020 tuh bahaya loh, Bro, seriusan. Iya, ini nanti terasanya bakal 5 sampai 10 tahun ke depan ini baru bakal terasa nanti itu untuk yang anak-anak Enggak, ini generasi ini. sekarang kalau orang-orang tua di sana gimana untuk proses pembelajaran jarak jauh itu orang-orang tua di sana gimana ya? Setujukah atau tidak setujukah atau menolak dengan keras? Gimana? Oke, kalau di awal masa pandemi kemarin pada saat Balikpapan sudah masuk zona kuning, zona merah, itu orang Hmm? tua juga pada setuju untuk pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa Hmm? memang orang tua yang takut menyekolahkan anaknya untuk sementara. Tapi Hmm? kebelakangan ini, kayaknya orang tua juga sudah mulai bosan di rumah ini ya. Gini. Di rumah ini Gimana? bukan hanya anak belajar di rumah, orang tua juga menjadi guru dadakan seperti itu. Jadi apa Betul, namanya? guru dadakan tuh. Ya, jadi Serius tuh kayaknya tuh. Maksudnya seru banget buat dibahas, guru dadakan. itu. Jadi kayaknya konsentrasi orang tua terbagi antara bekerja dengan mengajar anak gitu kan. Iya, betul, setuju, setuju. Gitu. Jadi Jadi orang tua itu stresnya bukan gara-gara kerja, tapi gara-gara ngajarin anaknya ini loh, mereka itu stres. apalagi terkadang ada beberapa mata pelajaran yang memang nggak dikuasai oleh orang tuanya gitu kan. Kak misal gambar, iya kan? Kak misal gambar, kemudian buat prakarya. Hmm. Itu Contohnya susah banget tuh, orang contohnya tua gini pasti aja. stres sudah. Jadi ada orang tua yang mungkin tamatannya cuma SD, SMP, sedangkan anaknya yang belajar PJJ adalah SMA. Ya kan Mm. bakalan susah kan untuk si orang tua mengajari untuk si anaknya seperti itu. Apalagi pelajaran-pelajaran SMA zaman sekarang menurutku susah-susah. itu yang menjadi polemik di sekarang sih. Cuma gimana ya? Sekarang Balikpapan sudah mulai masuk ke zona hitam karena penambahan penambahan pasien ini terus bertambah, terutama yang orang tanpa gejala atau OTG itu memang sih kebanyakan dari para pendatang karena kan Balikpapan ini salah satu kota transit, salah satu kota kunjungan pekerja terbesar ya, pekerja minyak, pekerja tambang itu rata-rata ke Balikpapan. Wow. Jadi ya bukan orang Balikpapan sebenarnya yang awal dari pandemi ini. Itu kebanyakan orang-orang yang dari luar daerah seperti itu. Boleh, boleh. Heeh. Iya. Jadi Mm. dampaknya kota transit ya seperti itu. Iya, susah ya, agak agak susah juga berarti ya. Iya benar. Jadi gini loh bro, apa namanya ini kan kebetulan juga mama aku juga kerja di pendidikan juga di taman kanak-kanak juga. Salah satu taman kanak-kanak yang the best lah di daerah Surabaya, salah satunya. Nah, sekolah yang the best saja, mereka untuk menerapkan proses pembelajaran jarak jauh itu masih ada pro kontra loh untuk wali muridnya. Benar-benar pro kontra. Ada yang nggak mau. Ini kita sudah bayar gedung, udah bayar segala macam mahal. Terus ini cuma via jarak jauh, via online. Nah itu gimana tuh bro? Tanggapannya bro gimana tuh? Iya. Yang jadi polemik adalah yang sekolah swasta lah hitungannya ya, karena sekolah Iya swasta swasta. biayanya mahal, pasti ada uang gedung, ada uang makan apa segala macam. Tapi uang gedung dan fasilitasnya mereka nggak menikmati loh. Tapi uang Betul. gedungnya tetap itu gimana tuh? Ya, ini juga menjadi apa ya salah satu gini. Jadi kan masa pandemi ini terjadi setelah sebelum anak-anak itu penerimaan sekolah ya. Kan di bulan Mm-mm. Maret, anak penerimaan sekolah di bulan Juni. Nah, di masa yang di Maret sampai Juni itu kan pendaftaran sekolah. Kita kan nggak tahu ya, Mm-mm. tiba-tiba ada pandemi ini, jadi anak-anak udah sekolah. Sudah daftar mahal-mahal, akhirnya udah sekolah. Nah, ini yang Mm-mm. menjadi polemik di keluarga-keluarga yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah elit lah, ibaratnya seperti itu. Nah, memang nggak bisa dipungkirin, salah satu caranya ya hanya dengan menggunakan pendidikan jarak jauh itu. Tapi mungkin ada beberapa sekolah yang seperti ini. Mereka boleh mengizinkan muridnya untuk masuk, tapi hanya beberapa. Jadi kayak ada sistem shift gitu ya. Jadi ada kelas pagi, kelas siang, sama kelas sore. Iya. Jadi tetap ada pertemuan, tapi dibatasin. Misalnya satu kelas itu isinya 20 orang. 20 orang itu dibagi menjadi 4 shift. Jadi Iya. satu shift itu hanya 5 orang yang masuk. Seperti itu. Jadi untuk caranya seperti itu ya kurang lebih ya. Caranya seperti itu kurang lebih. Tapi tetap menganut protokol kesehatan yang berlaku. Cuman di sini nggak bisa bro. Apa namanya? Sekolah itu sebenarnya juga pingin kayak gitu. Sekolah
orang tua itu sebenarnya juga pingin kayak gitu. Hmm. Cuma gimana ya, karena memang ini ambil kasus di itu ya, di sekolah mamaku aja ya. Hmm. Apalagi yang taman kanak-kanak, siswa masih kecil loh bro, masih umur 4 sampai 6 tahunan. Itu Hmm. bayangin kalau misal kita kan juga nggak pernah tahu COVID itu bentuknya kayak gimana kan. Betul. Nah, mereka kalau misal melaksanakan hal kegiatan tersebut, resikonya gede. Betul, Cuman betul. kalau tidak dilakukan, mereka komplain. Serba salah ya. Serba salah ya. Iya, padahal padahal ya, ini sekolah tersebut itu juga menggelontorkan dana juga nggak besar loh, Hmm. untuk beli Zoom. Zoom akun itu juga beli loh, Bro. Kalau Iya, misal yang gratisan itu nggak bisa, buat lama itu nggak bisa, mungkin 40 menitan. betul. Jadi untuk dari segi biaya mereka juga menggelontorkan banyak juga, kuota juga bayangin. Hmm. Paling penting tuh sekarang kuota, ya kan? Ya, betul. Tapi kan sekarang ada program pemerintah untuk pemberian kuota gratis kepada siswa yang ini kan yang sekolah ya. Itu Mereka emang beneran? beneran. Jadi di Balikpapan sudah diterapkan seperti itu. Jadi Oh, apa namanya? Provider plat merah ya. Provider plat merah itu mengumpulkan data dari siswa. Nanti satu siswa itu bakalan diberi kuota itu sebesar 30 giga kalau tidak salah. 30 sampai 50 giga kalau tidak salah. Per satu bulan. bulan, satu Per bulan. bulan. Ya, Oh itu. iya. Jadi di sini sudah dijalankan. Jadi mengumpulkan data-data seperti itu untuk nanti diberikan kuota. Tapi yang providernya pilihan ya. Tadi tuh aku bilang provider plat merah. Tahulah sendiri provider plat Apa? merah apa kan. Oh ya, jadi punya pemerintah berarti ya. Provider plat merah yang ditunjuk untuk untuk apa namanya? Memberikan subsidi tersebut. Tapi tetap subsidi itu diambil dari dana pendidikan yang ada sekarang seperti itu. Jadi Mhm. alokasi dananya sekarang untuk ke provider untuk pembelian paket data tadi. Mhm. Cuma gini masalahnya, apa namanya, itu kan untuk siswa apa ya, untuk jenjang pendidikan yang apa, SD, SMP, atau Semua semuanya? kalau di sini semua. Jadi termasuk yang taman kanak-kanak juga? Nah tuh Yang gimana tuh? nah, yang taman Karena kanak-kanak gini ini Bro, karena gini, nah, menurut aku ya, menurut aku, yang paling susah menerapkan proses pembelajaran jarak jauh itu adalah di taman kanak-kanak, susah banget. betul, Kalau betul. SD kemungkinan kan umur segitu ya pegang HP udah bisa lah. Cuman kalau Mm-mm. yang taman kanak-kanak nih, itu yang agak susah. Nah, betul. Jadi yang taman kanak-kanak ini menurutku memang harus ada pendampingan orang tua. Nah, peran orang tua di sini memang sangat sangat vital ya untuk pendampingan di Golden Age ini yang benar tadi Betul, Kakak setuju. bilang tuh ya. Golden Age itu. Jadi mungkin dengan adanya work from home ini bisa menjadi salah satu cara untuk orang tua lebih dekat dengan anak. Tapi ada Ya, ya. beberapa memang kebijakan-kebijakan perusahaan di Balikpapan yang tetap mengharuskan karyawan-karyawannya itu masuk work from office ya. Mhm, Jadi kita mhm. masuk. Ya, Nah, itu yang menjadi kendala untuk ya ditakutkan tadi itu sih si anak yang dalam masa perkembangan ini bakal agak mundur nanti perkembangannya seperti itu. Bukan bukan perkembangan otaknya, maksudnya perkembangan mentalnya itu pasti akan iya, mundur. heeh. Nah, nanti mungkin ini yang di SD-nya nanti yang mungkin agak berat nanti untuk kembalikan semangat belajar anak-anak sih. Tapi memang bener-bener terasa ya untuk anak-anak yang usia Ya, prasekolah sampai SD ini ketika pembelajaran jarak jauh ini mereka lebih bebal kalau menurut ya di rumah karena mhm. rasa malasnya tuh lebih keluar seperti itu. Nah, di sini peran orang tua sekali lagi memang betul-betul harus harus memperhatikan anaknya dalam pendidikan ini. Jadi walaupun kita tidak mendapatkan pendidikan formal, setidaknya pendidikan Dari orang tua pengembangan ya? karakter dari Mhm, orang tua heeh. itu yang perlu diasah lebih dalam lagi seperti itu. Jadi kembali lagi ya, orang tua di sini yang paling pusing sebenarnya. Betul. Pusing banget. Dari dulunya yang cuma kerja, 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 sekarang kerja, belajar, kayak gitu. Itu Dan pasti repotnya 5 kali lipat, sumpah. Itu betul, repotnya udah 5 kali lipat udah. betul, betul. Dan pengeluaran keluarga lebih besar di masa pandemi ini loh. Iya, Karena anak di rumah biasanya cuma ngasih sangu, sekarang masaknya lebih gitu kan. sama gini satu lagi Bro, Hmm. asal Bro tahu juga, Mhm. gaji guru berapa tuh? Ya kalau yang honorer sekian, kalau yang sudah pegawai Gaji guru ya berapa lumayan tuh? lah dapat ya. Tapi kalau yang honorer, jadi gini, aku mau cerita nih ya, aku mau cerita tentang Boleh, gaji. boleh, boleh, silakan. Jadi kan ibuku tuh seorang guru, ibuku Mhm, SD.
Oke lah, Mm-mm. sudah pegawai negeri gitu ya, sudah pegawai negeri, Ya, aman, alhamdulillah lah ya, udah gaji pegawai aman, negeri. oke alhamdulillah. Istriku adalah guru PAUD dan guru les-lesan sempoa seperti itu. Iya, iya. Nah, di PAUD istriku kan hanya sebagai ibaratnya masih honorer ya. Mm-mm. Ya gaji itu nggak sampai UMK lah, mungkin separuhnya UMK. Mm-mm. Gaji gaji separuhnya UMK. Kemudian di tempat lesannya ini muridnya berkurang karena masa pandemi ini. Mm-mm. Tahu-tahu dari gaji UMK karena muridnya berkurang, sekarang hitungannya adalah gajinya per kepala murid. Aduh, nah, itu gini loh bro. Aku punya Itu anak gitu kan, gajinya dipotongnya jauh sekali. Gitu. itu aku yakin ya, itu buat beli kuota aja belum cukup loh. Ya itulah. Itu Tapi masalah beruntung, lagi ya sebenarnya. beruntungnya saya juga masih bekerja gitu kan. Ya sih. Ada ibaratnya masih bisa backup gitu lah. Mm-mm. Cuma Kalau kalau udah, teman-teman yang ibaratnya gimana ya, yang punya pendapatan kurang dari kita gitu kan, mm-mm. itu yang menjadi masalah sebenarnya, itulah. Jadi Iya. Kalau susah juga sih kita mau melawan kehendak alam ini. iya, ini udah susah juga sih. Jadi masalahnya tuh banyak juga, apalagi gini, kalau di SD, SMP, SMA itu kayaknya masih bisa banyak solusi, dikasih banyak solusi masih bisa. Betul. Tapi ini kalau misal udah pendidikan taman kanak-kanak, itu susah, Bro. Seriusan susah. Apalagi pertama, gaji guru di sana di bawah UMK pasti. Pastinya, apalagi kalau yang swasta lo ya, apalagi Ya, swasta. Dan saya juga, emang ada ya taman kanak-kanak yang negeri? di sini ada beberapa, enggak semua, kebanyakan swasta. Nah, itu masalahnya. Nggak Hmm, seperti SD, SMP, SMA. Taman kanak-kanak cuma sedikit banget yang negeri. betul. Sebenarnya negeri sama swasta hampir sama lah. Cuman kalau yang di swasta gajinya pasti jauh di bawah UMK. Kalau boleh tahu nih, gaji guru taman kanak-kanak asal bertahu berapa coba tebak. Ya sesuai dengan yang istri saya terima ya. Ini saya buka aja ya. Kalau di sini Ya, kemungkinan besar berapa? 150. Serius? Serius? Itu per bulan? Every month. Astaga. Berarti masih besar di Surabaya sini ya? segitu, bayangin. Masih besar di sini ya kalau untuk TK ya. Jadi kalau di sini tuh masih ada kisaran antara 1,5 sampai 2,5 lah. Dapat itu masih Seriusan? juta Serius? per bulan. Serius? Guru TK segitu? Serius aku nggak bohong. Wow. Wow. Itu kalau Banyak yang juga yang ya. Di ini kan sini ya, di sini ya. Heeh. 150.000 itu untuk yang COVID pandemi sekarang ya. Tapi kalau misal dulu-dulu ya mungkin 600.000 lah, 600.000. Oh, Itu benar-benar. udah paling banyak loh, kerjanya udah paling keras, udah paling Hmm. dikasih waktu paling banyak. Jadi tiap hari masuk 600.000. Hmm. Itu buat beli makan sebulan nggak cukup kayaknya. Itulah. Tapi memang kalau memang tenaga-tenaga baru biasanya sekitar 500-an. Tapi di sini ada insentif dari pemerintah kota tuh ada insentif per 3 bulan. Jadi Nah, dibayar per tiga masalahnya bulan. kan Jadi itu dapat. harus ada pengabdian dulu, Bro. Hmm, kalau nggak salah sih 6 bulan atau berapa gitu. Pengabdian 6 bulan baru ada. Tapi kemarin istriku langsung dapet ya. Untungnya seperti itu. Mungkin programnya jalannya bagus kayak gitu. Iya bisa jadi sih. Mungkin Nah, muridnya juga lagi banyak gitu di kan. sini jalannya masih dalam renovasi atau kayak gitu kayaknya. Iya iya. Mungkin di sini kayak gaji-gaji itu ya kalau dibilang orang katanya bagus ya kenyataannya enggak juga. Enggak juga. Tapi kan Surabaya kan salah satu UMK terbesar di Indonesia toh. Kota Kalau bicara terbesar gaji UMK kedua ya. Gaji. UMK-nya Oh. ya mungkin masih 10 top 10 lah, top 10. Hmm. Satunya ya Jakarta lah pastinya. Kayak gitu. Masalahnya ada banyak, Bro. Kalau misal kita bahas tentang pendidikan di taman kanak-kanak, Hmm. dari gaji tenaga kerja atau guru, kemudian fasilitas anak-anaknya, kemudian belum lagi orang tua ini komplain
Iya, bener-bener komplain. betul betul betul, orang tua. Tapi Apalagi orang tua kan nggak mau ribet kan. Mereka kan apa, nggak mau belajar untuk Zoom itu apa, kemudian menggunakan video call itu kayak gimana. Mereka nggak mau belajar kayak gitu-gitu. betul betul betul. Tapi, di masa kayak gini mau nggak mau mereka harus belajar, itu sebagai Betul, paksaan nah ada untuk cerita masuk ke menarik tuh. masuk ke teknologi apa sih namanya ini, revolusi 4.0 ini. Iya, revolusi 4.0 kan. Iya, mereka Betul harus banget. Jadi, ini kan aku kebetulan juga kerja di sana juga kan. Jadi, hampir tiap minggu kepala sekolah itu datang ke rumah. hmm, Buat konsultasi, gimana sih caranya supaya bikin proses pembelajaran ini menarik dan lain-lain. oke. Udah kasih saran-saran kayak gitu-gitu. Kayak misal ya salah salah satu contohnya tetap buat Google Classroom, nanti Mhm, kita kasih tutorialnya ke orang tua, bukan ke anaknya, ke orang tuanya. ke Oh, orang tuanya. Nah, nanti untuk tugas-tugasnya itu kan udah tugas menggambar. Nah, mhm, tugas menggambar di laptop kan otomatis kita buat kasih tutorialnya juga susah, orang tua juga susah. Ya, betul. dan satu-satunya ya kita datang ke rumahnya mereka Mhm. buat mengasihkan, area kerja yang mau akan digambar. Wis. Oke oke oke. Jadi kayak gitu. Ini salah satu, kasus di sekolahnya mamaku ya. Jadi kayak gitu Mhm. caranya. Jadi tetap ketemu tatap muka, cuman tetap sesuai dengan standar protokol kesehatan. Jadi Oke. waktu kita mengasihkan menggunakan, apa namanya, sarung tangan gitu loh, Mhm. tetap. Bahkan kemarin kita ambil rapot, antri panjang banget, bener-bener antri panjang, karena pakai mobil. Tapi kok Oh, cuplikannya ada. Jadi jadi aduh ya, ambil rapotnya drive thru ya? iya betul, drive-thru. Nggak nggak cuma KFC sama McD aja yang drive-thru. Keren Dan ambil rapot juga drive-thru sekarang. iya, bener bener. Tapi gini Bro, aku mau nanya nih, mamamu kan guru, mamaku juga Boleh, guru, heeh. mamamu ada buat video untuk pembelajaran nggak? Untuk buat video pembelajaran pernah, Pernah. cuman kesusahan. Suasananya gimana? Susah banget, Bro. Buat video itu susah loh buat video. Nah, jadi gini, aku sekarang di rumah ini lagi ngeproduksi, video pembelajaran yang dilakukan oleh mamaku gitu kan. Jadi Widih, bagus tuh, keren. setiap minggu tuh ada dua materi pembelajaran yang videoin untuk, Mhm mamaku. mhm. Jadi sekarang pembelajarannya online, mamaku tinggal nge-share video yang ada, tinggal nge-share video itu ke murid-muridnya gitu via Mmm, Zoom. Habis itu nanti ada tugasnya langsung di situ. Nah, jadi muridnya belajar sendiri. Tapi nanti kalau muridnya nggak ngerti sih nelpon. Jadi aku mau cerita nih ya, viewernya boleh mamaku boleh. di YouTube itu lebih tinggi daripada viewerku. Bisa kayak gitu ya? Karena iya Enggak, kan? karena mamamu kan ada siswanya juga kan? Iya benar. Satu Karena kelas ada berapa ya? Berarti lebih banyak ibumu daripada kamu, Bro. baru baru pelajarannya adalah matematika. Waduh, kelar ini kan. Jadi pasti pasti Iya. mencari seperti itu. Emang bisa ya buat matematika di-videoin bisa ya? Jadi gini, karena kita nggak bisa editing video yang super canggih, jadi Widih. akhirnya aku menggunakan papan tulis. Jadi mau aku nulis, aku rekam. Canggih Tapi kayak gitu ya, itu canggih ya. iya lebih jelas daripada kita menggunakan animasi. Oh iya ya, heeh, karena Nanti matematika takutnya itu ketika menggunakan animasi, anak-anak yang usia-usia zaman sekarang kan lebih lebih heeh, fokusnya ke animasinya daripada mhm, pembelajarannya seperti itu. iya. Itu ngomong-ngomong, siswa-siswa dari mamamu nggak ada yang komplain, "Kuotaku gimana?" Nah, tadi itu karena kuotanya Udah sudah disediakan ya, enak disubsidi, ya? ya sudah enak. Oke oke. Subsidi. Jadi setiap minggu nge-share 2 video tinggal ditonton. Nanti tugasnya dikirim via Google Classmeet itu Class Meeting, dikirim lewat situ, Mhm nonton video pembelajarannya via YouTube seperti itu. mhm, Jadi sebenarnya sih ada sisi positifnya ya. Jadi iya. kerja guru juga berkurang, tapi kerja orang tua yang bertambah. Gila, jangan salah, guru juga nambah kali. Guru kerjanya juga nambah. Ya namanya di mana? Nambahnya itu tadi buat video kan? Iya bener sih. Cuma kan sekali 2 kali aja. Maksudnya dia nggak setiap hari kan buatnya Eh, kan. itu mamamu masih untung dapat kamu yang bisa editing. Bayangin kalau misal guru tersebut gak ada yang bisa bantu buat dia bikin video gimana coba? Iya juga ya. Aduh, Nah, aku oh, udah kepikiran ke sana ya. ya mamamu beruntung ada kamu kan bisa Iya, editing iya, video. Nah, iya gitu. bener.
ada guru yang nggak bisa editing video. Oh iya, tapi aku ingat, aku pernah diajakin salah satu eh, praktisi UMKM di Balikpapan. Heeh, Jadi dia itu mau ngebuat studio, mini studio ya. khusus untuk para guru yang terkena pandemi. Oh, Jadi, sama-sama. Di mm, kampusku dulu. Iya, kampusku sekarang juga kayak gitu. mm, Bikin studionya kan nganggur sekarang. Ya itu mm. dibuat untuk proses pembuatan video pembelajaran sekarang. Nah, tapi kalau ini, itu studionya kita buatkan di rumahnya guru itu masing-masing, seperti itu. Oh, iya iya, Iya, bagus berarti ya. ya Ini itu dari dikasih fasilitas juga ya. pemakarsannya memang dari para UMKM gabung nih pada sumbangan beli mic, beli beli apa standing, beli tripod apa segala macam. Nanti kita salurkan ke gurunya. Nanti setelah Mm-mm. itu kita ajarin cara membuat video sederhana untuk pembelajaran kepada guru-guru tadi. Oh iya, Jadi ibaratkan bagus lah studio itu kalau bisa gitu bisa ya. mandiri sendiri lah seperti itu. Jadi kayak Tapi nanti untuk proses editing kan, karena yang penting proses editingnya bro, bukan proses pengambilannya betul, itu nanti gimana? betul. Untuk proses makanya itu kita ada semacam pilot projectnya untuk nge-guide si guru itu sampai bisa nanti mandiri untuk proses editingnya. Jadi kita Wih, kasih yang itu free. free, Wow, oke. Menarik sih, menarik. itu free. Keren, keren. Mm. Nanti kalau Keren banget. program itu sudah berjalan lancar, nanti boleh deh kita sharing nanti. Boleh lah, oke. Ya, Bisa lah nanti orang-orang Surabaya juga komunitas-komunitas kayak gitu harusnya bisa lah diterapkan hal kayak gitu juga. betul. Cuman Komunitas itu. biasanya bro, biasanya UUD Hmm, 45 ujung-ujungnya duit. Kalau nggak ada itu nggak ada yang gerak. itulah masalahnya. Jadi kan aku berkecimpung di dunia Apalagi pandemi kan. iya betul. Jadi kan aku selama ini berkecimpung di dunia kerelawanan ya. Eh, Oh ya, heeh. di seribu guru, di muda mengajar, di kelas inspirasi gitu kan. Mhm. Nah jadi kita ketika kita ikut organisasi-organisasi tersebut, eh, apa ya bahasanya, duit itu nomor sekian lah. Nomor sekian ya. Duit itu nomor sekian. Yang penting kita bisa membantu, Bantu, betul. ya kita bisa membantu, kita bisa eh, mencerahkan masa depan anak-anak ini. Wih, mulia banget ya untuk aksi dan tindakannya mulia banget. Iya seperti itu. Kalau di sini mah biasanya gak jelek-jelekin juga, tapi Hmm. biasanya berapaan? Ada lah omongan kayak gitu ada lah. Iya iya iya. Karena Tapi kakak di sini bisnis semua ujung-ujungnya. betul sih memang. Tapi gini, kalau di prinsip kita sebagai relawan, kita datang sebagai relawan memang nggak dibayar, tapi pasti ada rezeki yang tanpa Ya diduga. betul, Ketika betul, kita melakukan sesuatu yang baik, itu pasti ada sesuatu baik juga yang mengikuti seperti itu. betul. Setuju, setuju. Jadi apa yang kamu lakukan hari ini akan berdampak besoknya. Betul. Nah, Entah itu jelek atau baik, pasti akan ada dampaknya. Besoknya loh ya, akan ada betul. dampaknya. Cuma ya itu tadi mindsetnya anak zaman Mindsetnya aja itu sekarang itu juga. yang agak susah diajak Cuman, seperti itu gitu. Nah. Tapi gini, kalau misalnya sudah ada yang nyontohkan, pasti mereka mau kok. Anak-anak muda zaman sekarang itu yang penting ada contohnya dulu, seperti itu. iya ada contohnya juga. Ada contoh dan motivasinya. Betul. Hmm, Harus digerakin kayak gitu juga. nah, Tapi ngomong-ngomong gini bro, ini kan Menteri Pendidikan kita itu kan salah satu orang tercerdas di Indonesia kan. betul. Bayangin punya Gojek loh. Ya, Bapak Nadiem Makarim punya Gojek. ya betul, Yang dimana bidang IT-nya tuh kuat banget. betul. Nah, solusi beliau tuh sekarang apa ya kira-kira ya? Kemarin yang sempat nonton di podcastnya Om Deddy itu ya. Mhm, Nah, mhm. si bapak ini kalau nggak salah juga bingung ini ya karena ini masa Nah pandemi tuh bayangin. dia bingung. Makanya Bingung dia kan? mencari solusi dengan menteri pendidikan di negara lain seperti itu untuk Iya. berkolaborasi bagaimana cara menjalankan kurikulum baru gitu kan. Nggak gini loh bro. Pertanyaannya adalah eh, seorang Bapak Nadiem Makarim dengan background pendidikan IT yang begitu kuat, punya Gojek, punya Mm-mm. aplikasi yang luar biasa, untuk mengatasi masalah solusi pembelajaran online, beliau loh hampir nggak sanggup. Ya karena Bahkan bingung bayangin. ini di luar ekspektasinya dia kan. Iya, makanya itu. Bayangin kalau misal bukan Bapak Nadiem Makarim yang jadi Menteri Pendidikannya.
Waduh, malah kita suruh tidur nantinya. Itulah. Tapi untungnya memang ada terobosan-terobosan di bidang IT yang bisa apa ya bahasanya bisa mendukung proses kegiatan belajar mengajar sih. Untungnya seperti itu. Tapi memang mungkin sih kalau di Indonesia ini yang harus diperbaiki adalah fasilitas dari jaringan menurut dia. Fasilitas dan jaringan. Iya Karena sih. gini aja, di Balikpapan ini nggak seluruh wilayahnya tercover oleh jaringan dari provider-provider yang ada. Mm-mm. Ada beberapa provider yang sinyalnya kuat terus, ada beberapa Mm-mm. provider yang kalau hujan begini sinyalnya hilang, Mm-mm. mati lampu sinyalnya hilang. Nah itu juga menjadi salah satu kendala ketika terjadinya pembelajaran online Betul, seperti ini. betul. Pembelajaran online itu sangat riskan dengan pertama sinyal, kedua listrik, Ya betul. kuota. Nah, ini kita bahasnya masih di Surabaya sama sama Balikpapan. Ini Hmm. aku kapan hari pernah belajar baca-baca berita di NTT, bayangin bro, Hmm. nggak ada sinyal. Nah itu Itu gimana bayangin? Dia kalau misal pengen ada sinyal, dia itu harus jalan ke pelabuhan dan hmm, jaraknya jauhnya minta ampun. Nah, itu bukannya malah repot dua kali ya? Repotnya dua kali lipat loh. itu mungkin itu salah satu proyek-proyek untuk yang membuat hotspot-hotspot tertentu ya, misalnya di tempat mana yang memang disediakan untuk pembelajaran online itu juga bisa diterapkan mungkin di sana. Iya sih. Aku juga kemarin sempat mikir ini gimana solusinya ya. Ini aja ya, sekolah university sekarang Hmm, pembelajarannya full online. betul. Padahal dulu yang online itu cuma universitas terbuka. Sekarang universitas jadi universitas UT terbuka kali, universitas semuanya. terbuka. Sekalipun UT itu Ya, negeri dan sekarang universitas lain ya itu tadi buat online juga ujung-ujungnya. itulah. Jadi Malah gitu. yang lucu sekarang pendidikan SMA tuh yang tahun kemarin lulus lulus jalur akademi corona. Enak loh ya, lulusan tahun ini tuh sudah ndak Iya, ujian, ndak uan, tapi lulus-lulus kasihan aja, loh, Bro. Tapi lulus kasihan loh. gimana kasihannya? Kasihannya tuh mereka dapat rapot cuma selembar kertas. Seriusan nggak bohong, cuma selembar kertas. Betul betul betul. Selembar kertas dan itu nilai. Bayangin cuma kayak gitu dan mereka nggak ada acara wisuda. Nggak ada perpisahan yang rame-rame ngumpul di Iya, nggak lapangan. ada perpisahan yang harusnya itu adalah momen di mana kita bisa 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 membanggakan orang tua. Cuman itu nggak ada. Itu hilang begitu saja kan. Ya benar. Tapi masa Kasihannya di pandemi sana. ini juga menjadi berkah bagi orang-orang yang melangsungkan pernikahan. Ah, iya Ya kan? betul. Nikah murah, nikah murah. Iya sih, tapi ya murah banget sih. Cuma akad doang sih. Makan doang. Cuma akad doang nanti ya mungkin dikasih makan-makan dibagi-bagikan kayak gitu-gitu aja sih. Nggak ada yang rame-rame. Ini aja aku Untuk sampai sekarang belum. digerebek kan. Iya betul. Jadi kemarin tuh temanku ada sempat yang nikahan gitu ya, nikahan. Itu tamunya Apa? dibatasi gitu. Oh, ah. Dibatasi paling cuma 100 orang gitu dan itu pun datangnya bergantian, ada shift-nya. Mm-mm. Tapi ya itu biaya pernikahan lebih murah sih itu. Tapi ya kalau di sini tuh kayaknya susah deh. Izinnya tuh agak susah. Kalau nggak punya orang dalam izinnya susah. Ada nggak sih kuliah jurusan orang dalam? Tapi bagus tuh ya. Itu bagus Bagus loh. tuh ya. Bisa Bagus, bagus. ngebantu semua birokrasi biar lebih cepat. Betul. Kayak kayak benar-benar usaha doa orang dalam. Wah, apapun yang mustahil pasti terwujud. Itulah. Tapi itu kenapa negara kita susah maju ya karena itu sih. Orangnya di dalam terus nggak mau keluar ya itu sudah. Iya, makanya itu. Kayak kita sebagai anak muda, sebagai sebagai apa ya mantan mahasiswa yang katanya mahasiswa itu adalah agent of change. Ya inilah saatnya kita para anak muda untuk mengambil aksi di masa pandemi seperti ini. Anak muda itu benar-benar mengambil aksi gimana caranya kita bisa membantu pemerintah untuk memerangi apa namanya pandemi ini. Karena kebanyakan Ya, pandemi ini tuh beredarnya di anak-anak muda yang betul. bandel banget kalau dikasih tahu. Disuruh Ya, jangan ngumpul terus gitu. harusnya kita bikin kayak itu ya, kayak komunitas
Kayak yang tadi, yang di Balikpapan tadi, ada komunitas yang membantu guru untuk membuat video, mulai dari Heeh, proses pra-produksi, kemudian waktu produksi, waktu pasca produksi juga. betul, Harusnya daripada kita nongkrong di kafe aja ngabisin duit. mhm, iya, kan nggak Seperti guna juga itu. kan. Iya, iya, Kan iya. emang juga sayang banget gitu kan. Harusnya kan Mhm, yang benar, ya itu tadi, kita para pemuda-pemudi ini harusnya ikut-ikut bantu untuk menyelesaikan supaya masalah pandemi ini segera selesai dan ada solusinya tentunya. betul, seperti itu. Sekalipun selesainya lama, tapi kita masih punya solusi. Kita masih Mhm, kerja keras buat tetap menjalankan semua kegiatan berjalan dengan new normal. ya, itu menjadi salah satu bentuk aksi nyata dari anak muda zaman sekarang seperti itu sih. Iya sih, ini tantangan terbesar buat kita Tantangan karena next terbesar, ke depan kita yang akan gantiin atasan-atasan nantinya. Para betul. petinggi-petinggi negara kan otomatis zaman-zamannya kita kan nantinya. Ya, betul. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, kita yang bakal gantiin mereka. Nah, ini makanya inilah saatnya kita start, kita mulai untuk mencari solusi bagaimana memperbaiki pendidikan di negeri ini, seperti itu. Iya, makanya itu. Setuju banget deh. Kita harus bener-bener banyak berkarya, banyak komunitas yang dimana itu bagus ya. Ya udahlah bro. Terakhir Eh, pesan dan kesannya buat buat pendidikan di masa pandemi saat ini deh. Pesan dan kesannya apa? Kemudian harapannya ke depan juga kayak gimana? Oke, oke. Hmm, Mungkin tadi sudah panjang lebar kita jelaskan di obrolan kita sebelumnya ya. ya sebelumnya ini ya. Jadi memang saatnya peran orang tua diperlukan sangat ya di masa Hmm, pandemi seperti ini. Temanilah anak-anak kalian hmm, dalam proses pembelajarannya. Jangan pernah tinggalkan anak-anak kalian. Kalau kalian memang pesan bagi orang tua, kalau kalian memang kesusahan, berkomunikasilah dengan guru-guru karena guru itu sekarang sangat terbuka. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tetap media online pun masih bisa digunakan sebagai sarana untuk silaturahmi. hmm. Terus buat anak-anak muda zaman sekarang, inilah saatnya kalian untuk bergerak bagaimana caranya kita membantu pemerintah untuk memerangi pandemi ini dan juga memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Betul. Indonesia. Aku yakin kalian yang berpendidikan lebih tinggi ini punya solusi-solusi yang sangat bagus yang diterapkan. Mulailah dari sekarang, jangan ragu untuk kalian lakukan. Kalau kalian punya ide, langsung tuangkan saja seperti itu. Dan jangan lupa dilakukan. Ada Jangan ide lupa kan harus dilakukan. dilakukan. Ya, Kayak gitu. ada ide, tuangkan, lakukan, jalankan. Jalani aja dulu. Waduh, ada ide, lakukan, jalankan, terapkan, pokoknya semuanya yang terbaik buat negara kita. Betul, seperti itu. Oke bro, thank you banget buat waktunya, udah repot-repot nih disediakan waktunya buat Hmm. kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Thank you banget akunya, thank you banget ya. Terima kasih, aku juga terima kasih bisa kenalan sama orang jauh. Gitu. Jangan bosen-bosen, nanti kita bisa podcast-podcast lagi lah ya. Oke, siap. Berarti kalau ada Oke, materi-materi aku juga bakalan ngundang. Siapa tahu kita punya materi yang enak untuk diobrolin seperti boleh, ini. Dan siap-siap. kita ngobrol seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke guys, jadi itulah akhir dari perbincangan kita kali ini. Kalian jangan lupa buat subscribe channelnya, dibilang channel subscribe di channel Adityn Ajitama, karena ini adalah salah satu program terbaru aku namanya Ajil Talk yang hashtagnya saatnya bicara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.